Liverpool bukan gak mungkin ini bakalan jadi musim City Liverpool lagi nih. Oh shit. Gue masih percaya kata-katanya Rooney. Gajah FC. Oh, Gajah FC. Iya. Akan jadi edisi keberapa Arsenal jagain trofi orang. Iya. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Zid. Abdi. Rawat. Iya. Sekarang kita ya kenalan dulu kan, kalau awal minggu kenalan Mas. Iya. Iya, siapa tahu orang nontonnya beruntun kan gitu kan. Ya kan, enggak tahu gitu. Nah, sekarang kita lagi couple semua nih. Iya, gue lihat lu berdua pakai hooligans ya, gue pakai juga. Iya. Harusnya gue pakai nih cuman ya. Oh, terlalu ini Mas, terlalu jerat itu Mas. Ya barengan, soalnya dingin anjir. Gue gak kuat gue kalau gak pakai jaket. Mas Iran pakai. Cepetnya lagi ekstrim cuaca. Ekstrim jujur. Dalam 20 menit lu bisa yang terik banget sampai hujan badai. Asli, lu misalkan masak mie keluar tiba-tiba hujan, lagi panas. Terus abis itu panas hujan lagi ya, begitulah cuaca di Cipete. Tidak bisa terprediksi kayak Arsenal yang belakangan ini. Waduh, jujur udah keprediksi jujur malah. Udah keprediksi. Liverpool enggak keprediksi. Iya. Tapi BTW memang Arsenal musim ini gue ngelihatnya menunjukkan dominasinya ya. Dominan dan konsisten sejauh 10 laga di Liga Primer, dan UCL tuh baru berapa ya? 3 laga. Yang paling disorot tentu pertahanan mereka sebenarnya. Dalam 7 laga terakhir gak pernah kebobolan. Ini janggal ini tim. Terakhir kali kebobolan itu kalau gue ini lawan City kayak satu sama. Bukan Newcastle. Lawan City 1, Liverpool 1, Newcastle 1. Oh iya, lawan Newcastle terakhir. Terakhir lawan Newcastle 2-1 itu. 2-1. Habis itu beruntun langsung di semua kompetisi itu nggak kebobolan. Terus ya mereka juga habis kalah lawan Liverpool belum kalah lagi kan di IPL belum kalah. Padahal kan musim lalu sebenarnya ini mereka ketemu lawan-lawan sulitnya mereka gitu. Newcastle itu kurang sulit apa kan, main di St James Park. Kemudian lawan Crystal Palace yang ngasih kekalahan Liverpool sampai 3 kali. Terus lawan Fulham juga musim lalu mereka kalau nggak salah imbang di sana. Nah itu mereka bisa tuh. Ya musim lalu Arsenal sebenarnya kalau lawan Big Six udah oke lah. Tapi lawan tim-tim mediokernya ini yang mereka kesulitan. Dan musim ini mereka sanggup menang. Apalagi Arsenal terakhir Arteta juga bilang bahwa kemenangan lawan Crystal Palace adalah kemenangan terbesar mereka. Walaupun cuma skornya 1-0. Besar karena mungkin ya lawan Crystal Palace tim sulit. Terus ya di saat yang sama tim-tim kontender lagi kalah semua gitu. Nah, tapi kalau kalian melihatnya apa sih kekuatan utama Arsenal musim ini, Mas? Kekuatan Arsenal musim ini pertama gue ngeliat dari segi taktikalnya Arteta udah lebih dewasa dibanding musim lalu di matcher. Musim lalu Arteta tuh nggak cuma musim lalu ya, di beberapa musim terakhir dia kan lebih mengedepankan position base ya, dan gaya permainannya memang gaya permainan sepak bola menyerang atraktif gitu kan, ball position, transisi cepat dan lain-lain, dan itu yang selalu dikedepankan Arsenal. Padahal mereka agak melupakan keseimbangan di antara transisi positif dan negatifnya. Itu yang kadang-kadang Arsenal juga suka kecolongan. Tapi musim ini udah ada kedewasaan. Arteta tahu kapan harus main low block, kapan harus main mid block, kapan harus side block gitu. Kita kan udah pernah bahas juga ketika kalau nggak salah Arsenal kok mainnya pragmatis atau apa gitu. Oh iya itu ya. Dark Arts. Kalau nggak salah yang waktu lawan City ya, sebelum lawan City waktu kayaknya itu. Lupa gitu, dan emang Arsenal musim ini tuh seperti itu. Mereka lebih fleksibel, tahu kapan harus main lebih menyerang, kapan harus lebih defensif, lebih pragmatis gitu. Itu pertama sih. Terus dari segi taktikal ya, jadi menghadirkan keseimbangan di permainannya. Terus dari segi komposisi squad juga beberapa puzzle tuh udah mulai keisi. Gyökeres nomor 9 walaupun kontribusinya
secara kita ngelihat di itu ya di lapangan mungkin kalau kontribusi gol kan pasti kan striker kan gol atau assist gitu. Gyökeres kan belum setajam itu. Tapi kalau kita ngeliat sebenarnya Gyökeres ini puzzle yang emang dibutuhkan Arsenal gitu. Selama ini Arsenal ngandelin katakanlah main false nine atau tanpa striker gitu. Jadi ngandelin dua sayapnya, cut back, cut inside, shoot dan lain-lain, crossingnya kemana kan nggak tahu kan gitu. Paling ketika set piece doang gitu. Sekarang ada opsi crossing untuk Gyökeres walaupun nggak selalu berhasil, tapi XG-nya Arsenal meningkat dengan adanya Gyökeres dan apalagi ya, dia juga bisa jadi pressing mesin di depan gitu, menjadi pemantul dan lain sebagainya gitu. Dan itu fungsinya Gyökeres yang benar-benar kelihatan di Arsenal untuk serangannya Arsenal. Dan peran di tengahnya ada Zubimendi yang sangat vital, jadi metronom, jadi penyeimbang. Itu yang bikin Declan Rice kelihatan lebih leluasa main di tengah gitu. Declan Rice nggak lebih defense lagi. Iya, kalau Declan Rice ngeliatnya memang jadi lebih komplit ya musim ini ya, apalagi secara set piece ini orang penting banget gitu buat Arsenal, buat corner taken. Nggak usah gak cuma jadi takernya, bahkan yang eksekusi umpan dari rekan setimnya di set piece juga. Declan Rice kadang bisa jadi ya bisa bantu ikut golin juga lah. Itu dia makanya ini orang jadi produktif juga musim ini si Declan Rice, beberapa kali jadi pemecah kebuntuan, bahkan orang-orang kan nyorotnya kayak dari sisi defense ya gitu, karena musim ini mencolok banget gitu, 7 laga beruntun tanpa kebobolan gitu, clean sheet. Tapi memang kalau gue menyorotinya kayak ya benar kata Mas Irawan, nih Arsenal udah mulai ketemu nih puzzle-nya, utamanya di nomor 9 yang musim lalu justru jadi masalah mereka tuh di situ. Ketika mereka butuh gol gitu, ya winger mereka tiba-tiba mandek ya kan. Ya pertahanan mereka mah udah solid dari 2 musim kebelakangan sebenarnya, tapi musim ini makin solid gitu. Karena ya kedalaman squad mereka makin bagus. Kalau ngeliatnya itu aja sih. Kalau lu gimana sih? Sebenarnya kalau apa yang berubah dari Arsenal musim ini, selain karena memang Arsenal dan Arteta udah mengerjakan PR-nya di musim lalu yang ya kayak tadi lu bilang lawan tim-tim mediocre sudah mulai kelihatan teratasi lah di sejauh ini. Tapi selain itu juga kita perlu ngeliat penampilan 2 orang, Saliba sama Gabriel di belakang, yang menurut gua lumayan vital untuk untuk pertahanan Arsenal gitu. Kalau kita lihat juga banyak dari clearance-nya Arsenal juga datang dari Gabriel dan Saliba. Jadi duet ini kalau nggak ada duet ini mungkin nggak akan sekokoh yang kita lihat dari 10 pertandingan cuma kebobolan 3. Gitu. Maksudnya terlepas dari selain karena memang lini serangnya mereka udah ada banyak option gitu, ada Eze, ada Madueke, terus kalau misalkan Bukayo lagi bisa jadi opsi lain. Jadi kalau di lini depan oke lah kita, karena kan sorotan di selama bursa transfer kemarin ya lini tengah ada Zubimendi masuk dan Gyökeres masuk, diharapkan udah jelas apalagi kontribusi gol. Tapi kan yang justru menurut gue mengejutkan musim ini ya Saliba dan Gabriel makin solid, makin rekat lah di lini belakang buat defense gitu. Itu yang jadi yang nggak bisa dipandang apa sih istilahnya? Ya itulah. Mereka tuh itu kuncinya justru menurut gua Saliba sama Gabriel. Mendapat inilah apresiasi lebih. Atensi utama memang selama ini di defense justru Arsenal. Bahkan sempat lini depannya kayak nggak dapat atensi karena gol-golnya Arsenal tuh dari set piece kebanyakan gitu. Set piece FC gitu orang-orang ngomong kan. Tapi menurut gua nggak masalah lagi, set piece tuh ya bagian dari sepak bola. Kalau menurut kalian gimana? Ya set piece kan bagian dari sistem taktikal, kan? Iya. Bagian dari sistem yang dijalankan pelatih. Bagian di dalam strategi pelatih set piece. Makanya kenapa di timnas Pratama Arhan masih kepake lemparan ke dalam. Ya masih udah enggak Mas? Enggak sebelumnya. Sekarang di Liga Inggris banyak yang melakukan hal seperti itu. Dan itu bagian dari Brentford. Taktik. Itu kan set piece ya, set piece lemparan ke dalam. Makanya ketika Arsenal sebelumnya kan pakai pelatih set piece si Nicolas Joper ya. Iya. Walaupun kalau nggak salah sekarang di Saudi. Dan itu udah kebentuk gitu, makanya Saliba yang dulu sempat gue pandang sedikit sebelah mata ya. Karena bagi gue
back Arsenal tuh yang paling kelas dunia cuma bukan sorry Gabriel yang dipandang sebelah mata gitu. Back kelas dunianya cuman Saliba menurut gua. Saliba tuh udah levelnya udah di paling atas lah sekarang lah bareng Bastoni dan lain-lain gitu. Kalau Gabriel gua anggapnya ini back apa ya kelebihannya ya gitu. Cuman apakah karena cuman berpasangan dengan Saliba jadi makin solid, dan ternyata di beberapa part selain kita bicara soal defense-nya, ya soal set piece ya yang diandalkan. Set piece-nya emang agak aneh gitu Arsenal kan kalau kita ngeliat, gila bisa kayak gini gitu kan. Posisinya Gabriel tuh tiba-tiba sangat pas gitu. Iya, biasanya tuh di tiang kedua tuh gitu, tiba-tiba muncul Gabriel tiang jauh. Entah itu dia langsung ngegolin atau dia umpan lagi ke tengah. Iya. Cutback gitu ya. Tapi memang kalau ngelihat set piece kayak gitu benar-benar udah dilatih, udah ada simulasi skemanya di latihan. Iya, itu udah jelas banget itu orang di mana lu harus ngapain, lu di mana. Kayak waktu kita peran lu ngapain tuh di situ itu beneran ada itu orang-orang kayak Saliba biasa kan dia yang kayak nge-screen keeper tuh. Saliba tuh tugasnya nge-screen keeper, padahal dulu gue ngeliatnya kayaknya Saliba mulai yang golin. Tiba-tiba sekarang ternyata Gabriel Magalhaes ya. Padahal tinggian Saliba kan posturnya. Tapi kalau duel udara emang Gabriel lebih ngotot masuk. Wah, kokoh asli solid banget tuh orang jebret. Dan statistiknya juga Gabriel memang di udara tuh dia kuat banget gitu, balance tubuhnya gitu. Padahal kalau duel udara tuh orang gampang goyang sebenarnya kalau di udara. Itu yang bikin makanya akhirnya catatan set piece-nya Arsenal jadi oke ya. Selain kalau ground duel kan udah lagi open play juga kepake, cuman ya di duel udara ini yang krusial banget buat si set piece-nya Arsenal baik defense maupun menyerang kemarin. Iya, tapi memang duet Gabriel sama Saliba ini gue ngelihat sama-sama kayak saling menyempurnakan gitu. Melengkapi. Saliba mungkin ya secara distribusi bola masih agak kurang karena beberapa kali kan blundernya dari dia waktu itu. Sedangkan Gabriel ini kuat banget nih distribusi bolanya, tapi belakangan Gabriel juga bagus kok defense-nya. Ya kan lawan Haaland waktu itu apa nggak bikin gondok tuh ya. Kuat ini orang kuat sih defense-nya makin ini. Jadi kayaknya Arsenal udah nggak takut sih buat kelihatan kehilangan Saliba, katanya mau ke Madrid soalnya. Saliba Haaland itu pada akhirnya akan ke Madrid juga. Iya. Semua akan Madrid pada waktunya. Iya, semua akan Madrid pada waktunya. Asli. Tapi memang kuncinya itu ya kayak kalau dari Abdi memang tadi ya. Kunci. Duet Saliba sama Gabriel Magalhaes itu tadi. Terutama Gabriel sih yang emang secara permainan dibandingin musim lalu, nggak tahu musim itu lebih firm aja itu orang. Iya sih, kadang ada form naik turunnya aja sih pemain ya. Kalau lu Mas kelihatan siapa kunci pemain Arsenal musim ini? Perannya yang vital banget nih. Yang vital banget ya. Kalau di defense gue nggak ngelihat 1-2 nama, gue ngelihat sebagai satu kesatuan. Oke. Saliba Gabriel itu duet udah berapa musim udah klop banget gitu. Dan dilengkapi disempurnakan adanya Timber sama Calafiori. Duet imported gitu kan. Iya. Mereka tahu kapan harus si yang satu masuk ke kotak penalti, yang satu ngisi kedalaman di tengah gitu. Tahu kapan harus berperan masing-masing. Backupnya juga oke. Lewis Kelly sama Ben White di kanan gitu kan. Ditambah Raya yang penampilannya udah matang, walaupun gue nggak nganggap dia kiper kelas dunia ya, tapi ketika world class player enggak ya? Bukan. Tapi bukan sih. Ketika di depan mereka ada kualitas defense yang kelas dunia, ya posisi kiper akan semakin aman kan gitu kan. Hernando Ari kuat tuh. Ya, nah kalau defense, makanya kalau gue ngeliat memang kuncinya lebih ke poros antara Zubimendi, Declan Rice dan Gyökeres itu. Itu poros-poros yang vital banget, terutama Zubimendi. Zubimendi itu benar-benar mengubah wajah Arsenal yang tadinya ketika transisi negatif agak keropos, jadi lebih solid. Dia tahu kapan harus distribusi bola, mengatur tempo gitu, membuat Declan Rice lebih leluasa jadi nomor 8 atau bahkan nomor 10 gitu. Ya si Gyökeres juga ya tadi yang gue jelasin perannya sangat penting walaupun kontribusi golnya belum sesignifikan itu. Iya, karena perbandingannya sama Haaland, Bos. Beda. Ya. Haaland berapa kali golin, Di?
Haaland 13 susah bandinginnya susah juga gitu. Ya, manusia sama robot. Iya, berat. Haaland sama Mbappe yang sering golin aja masih kalah Mbappe golnya sama Haaland gitu. Itu City kalau nggak ada Haaland kasihan dah udah itu dah City gimana itu. Tapi memang kalau gue nyorotinnya kedalaman skuad Arsenal ya musim ini dalam banget gitu. Apalagi Arsene Wenger yang ngomong sendiri gitu. Ini musimnya Arsenal nih. Saya yakin banget juara karena ya kedalaman skuadnya. Ketika City lini tengahnya kalau nggak ada Rodri nggak berjalan gitu ya, nggak berjalan sedemikian rupa. Liverpool ya lini depan lu mungkin dalam Liverpool, tapi lini belakang lu kan keropos sekarang. Ya kan kehilangan Arnold, bek kirinya masih belum konsisten kan si Kerkes. Ya jadinya nggak konsisten lini belakangnya gitu. Arsenal inilah lini depan, berarti belakang. Transfernya juga berhasil dan tepat sasaran gitu kan. Dengan Eze, dengan Madueke yang sebetulnya di Chelsea juga bukan yang menonjol banget gitu masih. Tapi justru Madueke ketika cabut dari Chelsea dan pindah nyebrang ke utara ke Emirates jadi kepake dia di tim itu. Iya jadi sebenarnya cocok jadi backup Saka lah. Pas lah gitu walaupun sekarang lagi cedera gitu tapi memang pas lah. Gitu untuk sekelas backup Saka itu hitungannya udah bagus. Justru malah bisa jadi Saka harus hati-hati kalau misalkan Saka harus hati-hati. Bos Saka itu tuh idola. Saka ditukar UCL aja gak mau fans Arsenal apalagi ditukar Madueke enggak lah tetap Saka tuh idola London Utara banget kayaknya. Iya gak bakal tahan. Gak mau UCL aja gak mau ditukar. Gimana? Kan ada calon idola baru nanti Nwaneri gitu kan. Iya Nwaneri. Pernah ngerasain lapangan di Indonesia mah udah jaminan Skelly ya. Miles Kelly juga. Iya Arsenal luar biasa sih ya dominasinya. Sejauh ini kita masih lihat memang cukup dominan. Gue ngeliatnya cukup dominan gitu. Dengan kedalaman skuad mereka musim ini. Kalau gak juara. Kebangetan sih. Ya, akan jadi edisi keberapa Arsenal jagain trofi orang. Iya makanya. Karena City udah mulai pelan-pelan naik lagi nih ke atas. Udah mulai bangun nih. Pelan-pelan. Apalagi Rodri-nya udah balik. Liverpool pelan-pelan mungkin bakal menemukan. Liverpool setelah 4 kekalahan beruntun dipikir udah di papan tengah, ternyata masih di papan atas kan. Masih di 3-3 juga loh, masih di 3-4 gitu. Jangan lengah fans MU. Kenapa fans MU? Ke fans MU ya jadi. Kan Oktober jadi bulan festivalnya fans United banget kan. Iya, Oktober ya. Kemarin kan habis nginjak bumi lagi jadi bumi walaupun enggak kalah. Tapi ambisi 5 kemenangan beruntun udah lepas. Enggak jadi potong rambut itu. Itulah. Iya maksudnya dengan kayak yang minggu lalu kita sempat bahas dengan konsistensinya Arsenal sejauh ini per minggu lalu praktis kayak nggak ada gangguan gitu. Iya. Karena City dan Liverpool yang diharapkan bisa mengganggu lagi down, lagi goyang. Iya. Dan tim-tim tim-tim yang berpotensi jadi kuda hitam juga kayak Bournemouth, Sunderland atau Crystal Palace yang mulai goyang lagi kan. Udah mulai bisa teratasi lah sama Arsenal gitu. Jadi kalau sama Arsenal bukan lawan, bukan main lah gitu kan. Walaupun ini cadangannya aja Kepa yang musim lalu di Madrid tuh kiper ketiga gitu. Gitu. Ya, dengan 7 poin di atas kelas di puncak kalau nggak salah ke City itu beda 7 poin tapi ya kita lihat aja nih dengan City dan Liverpool yang udah menang lagi. Iya, jadi gimana? Ada keyakinan nggak kalau kalian melihatnya ini bahwa ini tuh musimnya Arsenal gitu, lu gimana nih? Enggak, gue udah 2 kali ngelihat tim yang wah kayak tim ini musimnya mereka nih, tapi ternyata di tengah jalan tim itu goyang. Kayaknya masih panjang lah liga ini masih banyak banget yang bisa terjadi. Di musim 2024 aja kan ketika City juara, kita juga tahu Arsenal berapa pekan di puncak klasemen tapi akhirnya City yang juara gitu. Jadi masih jauh, masih tengah musim juga belum nyentuh gitu. Jadi sejauh ini sih gue masih ngeliat ke depannya aja lah kayak gimana dan masih percaya sama yang bakal jadi saingannya siapa? Menurut lu City atau Liverpool? City Liverpool. Bukan gak mungkin ini mau bakalan jadi musim City Liverpool lagi nih. Oh shit. Gue masih percaya. Gue masih percaya kata-katanya Rooney. Rooney dipercaya. Secara
apa komentar dia sebagai pemain ada benarnya. Apa katanya? Gajah FC. Oh, Gajah FC. Iya. Gajah di bawah batu. Berat, emang iya berat ya. Kalau lu gimana masih jauh. Gue nggak berani memprediksi ya Arsenal bisa juara apa enggak. Tapi sebagai kalau gue jadi fans Arsenal, gue akan menuntut ini musimnya harus juara gitu. Karena kurang apa lagi gitu, puzzle udah dilengkapi gitu, semua kebutuhan udah dilengkapi. Musim demi musim Arteta buah kesabarannya dinanti gitu kan. Mau sampai kapan gitu, mau berapologi apa lagi, mau berkilah apa lagi gitu kalau gagal juara. Walaupun selama ini gagal juaranya nyaris. Kalau kita bicara nyaris, semua tim bisa nyaris. Yang tercatat dalam sejarah kan juaranya siapa gitu. Jadi kalau nggak juara, tim mau main seindah apapun ya kan percuma. Jadi mungkin kalau nggak juara, ya pertaruhan Arteta. Gue rasa sih Arteta udah terlalu lama. Mau kesempatan kayak gimana lagi yang harus diberikan ke Arteta gitu maksud gue. Justru udah semuanya. Iya sih. Tapi lagi berat loh nyari pelatih gitu. Itu maksudnya kalaupun dengan kondisi tim yang kayak gini terus taruhlah gagal juara. Siapa yang bisa gantiin Erik Ten Hag ada. Wow, Erik Ten Hag. Tapi jujur emang lagi susah nyari pelatih. Sumpah musim pelatih Belanda kok. Patrick Kluivert. Ya. Tapi kalau gue ngeliatnya memang benar harusnya sih musim ini cuman bukan harus juara tapi harusnya. Iya. Tapi harusnya juara. Tapi paruh musim juga belum nyentuh tadi makanya agak-agak ini ya. Ya seenggaknya nantilah di winter atau di Februari lah. Gimana aktivitas transfer nih game ini kan. Setelah aktivitas transfer ada jeda internasional. Nah setelah jeda ini perubahan apa yang diperlihatkan City, Liverpool, Arsenal, MU. Masa gak dianggap? Boleh lah. berubah. MU. Nah kalau dalam 5 atau 7 pertandingan memperlihatkan grafik yang cukup signifikan, positif, ya bisa kita lihat gitu persaingannya kayak gimana nantinya. Oke. Pada akhirnya ya lihat lagi lah nanti ya jeda kompetisi terus aktivitas bursa transfer rivalnya Arsenal ya. Oke. Berarti nggak bakal ada kuda hitam nih musim ini. Soalnya gue sempat ngelihat apa ya? Bournemouth gitu di atas tuh. Model-modelannya kayak Leicester City udah susah kayaknya ya karena Arsenalnya konsisten ya. Atau udah susah kayaknya ya. Mencari Cinderella baru susah ya? Susah sih, mengulang Leicester City berat kayak. Cuman kayaknya peluang Bournemouth jadi kayak Newcastle musim lalu ada. Kalau Newcastle ya kalau untuk memperebutkan zona Eropa lah ya, zona UCL atau buat UCL ya mungkin ada lah, tapi kayaknya kedalaman skuadnya agak berat. Kedalaman skuadnya enggak. Bournemouth tuh mungkin ya awal-awal karena juga sepanjang jalan kemarin mereka unbeaten belum ketemu tim-tim yang favorit kan. Iya, akhirnya ketemu City. Akhirnya ketemu City kalah. Oke, itu aja karena kami semuanya yakin bahwa Arsenal harusnya juara dengan skuad yang ada saat ini, dengan performa mereka di awal musim ini, sedangkan rival-rivalnya masih mencari komposisi dan strategi mereka. Oke, kalau menurut kalian gimana nih, The Gunners? Apakah yakin dengan Arsenal akan juara musim ini? Sampai jumpa di episode berikutnya.